Komentar media Korea, reporter Nam Jeong-hoon memberitakan, pertandingan putaran ke-6 divisi wanita V-League 2024-2025 antara IBK dan Jeong Kwanjang berlangsung pada tanggal 5 di Kompleks Olahraga Hwangseong. Meskipun pelatih kepala telah mengkonfirmasi bola voli musim semi, suasana hati di antara para pemain tidak begitu baik. Sumber daya utama tim Bukirik dan Eunjin Park masing-masing didiagnosis mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kiri yang pecah dan sebagian. Tidak pasti apakah ia akan dapat kembali untuk putaran pertama playoff yang dijadwalkan pada tanggal 25 bulan ini. Untuk mencegah cedera lebih lanjut pada pemain inti, pelatih kepala Ko Hee-jin telah bermain dengan pemain cadangan sejak pertandingan melawan Hankook pada tanggal 1. Pada hari ini pula, semua pemain inti dikeluarkan dan para pemain cadangan masuk dalam susunan pemain inti. Pelatih Ko Hee-jin berkata, tidak boleh ada lagi cedera. Para pemain inti menjaga kewaspadaan mereka dengan melakukan banyak latihan fisik, jelasnya. Jeong Kwanjang saat ini di posisi kedua dengan 60 poin, 22 menang 10 kalah. Bertarung untuk posisi kedua dengan Hyundai di posisi ketiga 57 poin, 18 menang 14 kalah. Namun, Hyundai juga menderita 4 kekalahan beruntun karena masalah keseimbangan antara menyerang dan bertahan menyusul cederanya Wipawi yang mengakhiri musim. Tahap akhir musim bagi kedua tim, yang tampaknya berkata satu sama lain, kalian memperebutkan posisi kedua. Pelatih Ko Hee-jin berkata, ini bukan situasi di mana kami harus berpikir tentang memiliki keuntungan sebagai tuan rumah dengan finish di posisi kedua. Tentu saja jika kekuatan saya normal, saya ingin memenangkan pertarungan untuk tempat kedua. Namun Bukirik dan Park Eun-jin yang bisa dikatakan menjadi separuh kekuatan tim saat ini tengah cedera. Dalam situasi ini, perebutan posisi kedua tidak mungkin lagi terjadi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi babak playoff, jawabnya. Dalam pertandingan terakhir Hankook, Jeong Kwanjang kalah pada 2 set pertama tetapi memenangkan 3 set berikutnya. Dapat dikatakan bahwa dia memenangkan pertarungan harga diri antar pemain cadangan. Lee Sun-woo meledak dengan 32 poin, itu adalah rekor pribadi baru untuk pemain terbanyak sejak debut profesionalnya. Ketika ditanya apakah ada manfaat yang bisa dipetik dari menonton pertandingan itu, pelatih Ko Hee-jin berkata, Lee Sun-woo masuk sebagai spiker lawan dan bukan sebagai outside hitter, tetapi dia pasti sudah mendapatkan banyak kepercayaan diri dalam menyerang. Lee Ji-soo juga bermain penuh waktu dan menangkap 5 blok. Kim China juga membuat banyak lemparan bagus seiring berjalannya permainan. Saya pikir jika pemain cadangan mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan mendapatkan kepercayaan diri, itu bisa menjadi variabel yang bagus di babak playoff, jelasnya. Komentar media Korea selanjutnya, di sisa waktu yang ada menjelang babak playoff, Ko Hee-jin harus mengambil langkah cepat dan akurat untuk menambal lubang yang ada. Park Eun-jin diproyeksikan masih bisa pulih sebelum playoff digelar pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang karena cederanya agak ringan. Sedangkan Bukilik, dia masih menjadi tanda tanya besar usai divonis mengalami robek otot ligamen di kaki kirinya. Peran pemain asal Serbia itu akan sangat dibutuhkan karena dia mampu memberikan sentuhan yang memudahkan tugas Megawati sebagai juru gedor utama. Bagaimana tidak bersama Megawati, Bukilik telah mendapatkan reputasinya sebagai meriam kembar untuk tim berjuluk Red Force itu. Butuh waktu setidaknya hingga 1 bulan untuk menyembuhkan cedera yang dialami pemain yang bertransformasi dari opposite ke outside hitter itu. Jika semuanya berjalan lancar, Bukilik dan Park Eun-jin tidak serta-merta bisa menjawab rasa kekhawatiran Ko Hee-jin sebagai pelatih Red Spark. Keduanya masih diragukan bisa mencapai performa terbaik mereka seperti saat sebelum mengalami cedera saat berjibaku pada fase playoff nanti. Kendati demikian, Ko Hee-jin merasa terbantu jika pada akhirnya Bukilik dan Park Eun-jin bisa tampil di playoff walau belum bisa mencapai level terbaik mereka seperti sebelumnya. Kami sedang memeriksa kondisi fisik para pemain yang cedera. Meskipun mereka tidak dapat memberikan 100% kekuatan mereka, akan sangat membantu jika mereka dapat berdiri di lapangan, kata Ko Hee-jin dilansir dari Naver. Media Korea lainnya Sports Donga turut menyoroti, karena menjadi tumpuan dan memiliki beban kerja yang kian berat usai Bukilik dan Park Eun-jin cedera. Kondisi fisik Megawati juga dikhawatirkan. Red Spark harus bisa menjaga Megawati dari cedera karena saat ini dia dianggap sedang berjuang sendirian sebagai penyerang utama di tim ini. Selain itu, para pemain lain juga sangat lelah. Tingkat energi Red Spark yang sudah mencurahkan banyak tenaga mulai dari putaran ketiga Liga Reguler sudah menurun. Secara khusus, kondisi fisik Megawati, penyerang dari kuota Asia yang secara virtual memimpin serangan tim ini sendirian setelah cederanya Bukilik menjadi perhatian, komentar Sports Donga.
Sports Donga juga menyebut Ko Hee-jin harus memiliki rencana lain seperti mencari pengganti Bukilik lantaran para pelapis yang ada seperti Park Hae-min hingga Jeon Da-bin belum cukup. Akan sangat riskan bagi tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut hanya mengandalkan gebukan dari Megawati seorang ketika persaingan sudah mencapai fase genting seperti playoff. Pada akhirnya, rencana B juga harus dipertimbangkan dengan absennya Bukirik dan Park Eun-jin. Alternatif yang solid harus disiapkan. Red Spark sudah melakukan rotasi besar-besaran dalam pertandingan melawan Pink Spiders. Trio outside hitter murni mereka Lee Seung-woo, Jeon Da-bin, dan Park Hae-min berjuang keras. Pelatih Ko Hee-jin berencana untuk memperluas penggunaan pemain dalam 4 pertandingan tersisa hingga akhir fase reguler untuk mempersiapkan babak playoff. Komentar Sports Donga.